Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di episode perdana podcast saya. Judul podcastnya ialah Student Football, yaitu podcast bertema sepak bola yang membahas sepak bola untuk pelajar dan juga pengajar gitu. Namanya juga student, jadi kita membahas sepak bola dari sisi seorang pelajar dan pengajar gitu. Dan pada hari ini episode perdana saya, jadi pembahasannya lumayan berat, yaitu judulnya kuliah sepak bola. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri dahulu karena ini episode pertama. Jadi nama saya Muhammad Ardiansah Nugroho, dipanggil biasanya Ardi atau Ardiansah. Kenapa memilih sepak bola? Karena ya selain umum juga olahraga yang populer di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Sepak bola emang seru buat diikutin gitu, buat dibahas. Terus juga sudah suka sepak bola sejak SD, sejak 2010-an, Piala Dunia 2010 saya juga ikut nonton juga. Dari sana bisa dibilang awal mula saya suka sepak bola gitu. Dan tim kesukaan saya ada, kalau di lokal layaknya orang Sunda seperti biasa, saya suka Persib Bandung. Untuk di luar negeri saya sukanya Chelsea, karena kebetulan sama-sama biru. Meskipun sedang terpuruk buat di musim ini gitu, cuman saya sejak 2012 suka Chelsea ya. Setia gitu sama Chelsea. Dan untuk yang kewajiban ya, kayak kewajiban sebagai WNI, saya juga dukung timnas juga gitu. Jadi kalau Chelsea, Persib, timnas main, pasti saya nonton full 90 menit gitu. Dan langsung aja masuk ke pembahasan kuliah sepak bola. Mungkin ini nggak umum buat didengar karena emang hal yang baru juga gitu. Saya juga alasan kenapa memilih tema ini, kebetulan saya juga mahasiswa jurusan sastra Inggris. Melihat sepak bola sebagai olahraga populer, harusnya kita juga sebagai mahasiswa selaku masyarakat akademis bisa membahasnya juga, bisa juga melihatnya dari sisi pandangan seorang pelajar, seorang mahasiswa. Seperti kita tahu, sebelum kuliah kan ada namanya sekolah ya. Jadi saat sekolah kita belajar hal-hal yang umum, hal-hal yang masih universal, IPA, IPS, bahasa Indonesia, seni gitu, olahraga dan lain-lain. Terus juga saat sekolah kita lebih dominannya sama guru, kita tanggung jawab kita itu sama guru gitu. Jadi saat kita ngerjain tugas nilainya jelek, guru pun pasti bertanggung jawab, pasti negur kita, pasti memperhatiin kita gitu. Terus juga kalau lagi sekolah bisa dibilang belum spesifik gitu belajarnya, seperti kata saya tadi, kita belajarnya masih umum, IPA secara general, dasar-dasarnya IPA apa, IPS apa. Meskipun dari kelas 1 SD sampai 12 SMA itu kan sudah meningkat gitu. Dan di SMA pun sudah waktunya menjurus, seperti SMA ya ada IPA, IPS, terus juga ada beberapa SMA yang jurusan bahasa. Terus SMK lebih spesifik lagi, lebih detail lagi. Terus juga buat kuliah, perbedaannya kuliah udah mulai spesifik gitu sejak semester pertama. Kalian itu mengambil fakultas apa, jurusan apa. Jurusan hukum ya udah kita belajar tentang ilmu hukum gitu, nggak akan belajar seni gitu. Bisa aja belajar seni cuma dilihat dari ilmu hukum. Terus juga jurusan teknik mesin misalkan, ya udah kita belajar teknik, lebih fokusnya ke mesinnya gitu, nggak akan belajar tentang pendidikan keolahragaan. Bisa aja belajar, cuman pasti dilihat dari olahraga, dilihat dari pandangan seorang mahasiswa teknik mesin gitu. Nah itu juga beberapa perbedaan. Oh ya, sama satu lagi, buat mahasiswa dominannya lebih di mahasiswa sendiri. Dosen berbeda dengan guru. Dosen hanya ya bisa dibilang membimbing kita. Saat ketika nilai kita jelek, dosen tidak terlalu mempermasalahkan, tidak terlalu mempunyai tanggung jawab akan nilai itu. Kita sendiri yang mempertanggungjawabkan itu. Kita mahasiswa harus mandiri gitu. Saat nilai kita jelek, oke, kita harus memperbaikinya, konsultasi dengan dosen, seperti itu. Nah sebelum ke kuliah sepak bola, seperti saya bilang tadi, ada sekolah. Nah kalau sekolah sepak bola pasti para masyarakat sudah familiar gitu. Kebetulan saya juga di kampung saya di Cianjur ya, saya asli Cianjur,
ikut dulu waktu sekolah yang namanya sekolah sepak bola. Nah, sekolah sepak bola merupakan hal yang umum di mana para anak-anak dari tingkat SD, SMA, SD, SMP, dan SMA yang suka sepak bola pasti masuk SSB. Ada beberapa SSB di Indonesia, tentu banyak ya, di Bandung, di Jakarta, contohnya ada SSI, Sekolah Sepak Bola Indonesia, yang emang udah terkenal gitu, dan bisa dibilang senasional. Kalau di Bandung ada Sasko, ada Uni yang juga udah dari lama gitu. Nah, sebenarnya dengan adanya SSB ini tujuannya itu mengembangkan bakat-bakat para anak muda jenjang sekolah yang suka sepak bola gitu. Jadi mereka yang suka sepak bola dilatihnya di SSB, karena jarang banget dilatihnya di sekolah di SD, SMP, SMA. Ada mungkin beberapa, cuman gak sebanyak SSB, karena SD sampai SMA itu bagusnya di akademis. Di non akademisnya mayoritas sih kurang diperhatikan gitu di ekstrakurikulernya. Jadi para anak-anak yang suka sepak bola ini menyalurkan bakat sepak bolanya ke SSB itu sendiri gitu. Nah, buat yang dilatihnya di SSB sih apa aja, biasanya sesama kayak sekolah, jadi masih umum, teknik-teknik dasar, bagaimana cara passing, dribbling, kontrol, heading, dan lain-lain. Dan juga di SSB pun tentu melatih dirinya buat bermain ya, bagaimana 11 lawan 11, positioningnya di mana. Cuman masih secara basic gitu, karena masih sekolah, masih bisa dibilang belum ahli lah, belum jago, masih belajar gitu. Nah, mungkin SSB biasanya dilakukan oleh anak-anak yang jenjang SD sampai SMA gitu. Nah, saat kuliah kebanyakan si anak itu udah berhenti di SSB. Karena apa? Tugas-tugas di kuliah, tanggung jawab di kuliah, cara belajar di kuliah udah beda sama di sekolah gitu. Jadi mereka ngebagi waktunya sedikit ya lumayan susah gitu. Biasanya orang yang udah kuliah udah nggak lagi jadi murid di SSB, biasanya jadi ngebantu pelatih tuh, jadi asisten pelatih biasanya gitu. Jadi buat mahasiswa yang udah kuliah di SSB biasanya itu sih ngelatih gitu. Nah, pertanyaannya, ada gak sih kuliah sepak bola? Nah, di kuliah sepak bola sendiri di Indonesia masih apa ya, bisa dibilang awam. Cuman pasti ada dua pandangan nih perihal kuliah sepak bola. Yang pertama, kuliah sepak bola secara akademis, kayak kuliah jurusan sepak bola di biasanya fakultas olahraga di kampus tertentu itu. Nah, itu pandangan pertama. Yang kedua, kuliah sepak bola itu artinya lanjutan dari SSB. Jadi bagaimana kita berlatih sepak bola secara kebanyakannya praktis dengan teorinya yang sedikit, di lapangan secara langsung itu bagaimana sih gitu. Nah, ada dua. Nah, yang kita bahas dulu yang pertama, yang kuliah sepak bola secara akademis. Untuk di Indonesia sendiri belum ada ya kampus yang memiliki jurusan sepak bola. Adanya juga jurusannya olahraga, dan matkulnya ada yang matkul sepak bola gitu. Jadi tidak mempelajari sepak bola secara rinci, tapi olahraga gitu, kayak sport science, terus jurnalis olahraga, terus kebugaran atau kesehatan di olahraga, kinesiologi, dan lain-lain gitu. Nah, kalau di luar negeri udah lumayan banyak tuh kampus-kampus yang mempunyai jurusan-jurusan olahraga, tapi biasanya kayak football study, football business management, terus juga football jurnalis, dan lain-lain lah. Jadi kebanyakannya di manajemennya di outfield dari lapangan sepak bolanya itu sendiri gitu. Nah, yang kedua pembahasannya ialah bagaimana sih kuliah sepak bola di lapangan, lanjutan dari SSB tadi. Ini bisa dibilang apa ya, saya berandai-andai gitu, bagaimana sih kalau ada kuliah sepak bola gitu di lapangan, latihan, konteksnya bukan lagi sekolah sepak bola tapi kuliah sepak bola. Jadi apakah si anaknya memilih jurusan dalam artian mereka mau jadi bertahan, menyerang, atau kiper, itu lebih detail lagi mereka mau jadi sayap, striker, back, fullback, wingback, dan lain-lain gitu. Nah, tentu pasti berbeda ya kuliah sepak bola sama sekolah sepak bola. Di kuliah sepak bola
pasti belajarnya lebih rinci, lebih tentang teori dan teknisannya, prakteknya kayak gimana gitu. Dan juga kuliah sepak bola pasti lebih luas lagi, lebih lebih menekankan ke sepak bolanya, bagaimana kita belajar teorinya. Di teori sepak bola sendiri ada teknik-teknik sejarah-sejarah, mungkin ada yang mengambil bukan jadi pemain malah jadi pelatih, itu bisa aja, kayak bagaimana kita melatih tim tertentu, melatih seorang pemain yang asalnya down, kalah, jadi jadi naik lagi mentalnya gitu. Jadi seperti itu. Nah, di kuliah sepak bola sendiri hal yang diajarkan juga pasti istilahnya dari guru ke dosen ada naik levelnya gitu. Nah, pelatihnya pun pasti bukan pelatih yang di SSB melatih, pasti beda gitu pelatih yang ada di kuliah sepak bola itu sendiri. Nah, terus juga selain belajar teknik-teknik yang sudah bukan dasar lagi tentang positioning, tentu pasti belajar hal-hal lain yang berhubungan dengan sepak bola seperti manajemen, sejarah sepak bola, law of the game gitu. Pemain pun harus tahu, jangan hanya wasit yang tahu peraturan besar sepak bola, law of the game. Pemain pun harus tahu, meskipun hanya tahu garis besarnya saja, tapi itu juga penting yang diketahui oleh pemain gitu. Nah, kuliah sepak bola sendiri itu hal yang emang selain belum umum, pasti juga jika ada pasti bakal lumayan susah juga, cuman pasti bakal bermanfaat gitu buat para mahasiswa pelajar yang sudah keluar dari sekolahnya, buat kembali mengasah kemampuan sepak bolanya di lapangan gitu. Karena bisa dibilang kita para mahasiswa yang suka sepak bola sejak sekolah, batasnya dari SMA, udah lulus SMA ke mahasiswa itu bisa dibilang pupus lah harapan mimpinya gitu. Beberapa teman saya juga dari SD ke SMP ke SMA cita-citanya pengen jadi pemain bola, pas masuk kuliah udah beda lagi, beda rumpun, jauh dari kata sepak bola, jauh dari lapangan. Akhirnya saya memutuskan untuk ya udah sepak bola hanya fun aja gitu. Dan saya harap buat para mahasiswa yang emang masih semangat, masih memiliki fisik dan kemampuan yang bagus di sepak bola bisa terus bermimpi lah, karena banyak juga pemain-pemain sepak bola dunia di Eropa yang top level, yang mereka start karirnya itu di umur 20 ke atas gitu. Jadi beda dengan beberapa pemain top yang emang udah berkarir di sepak bola dari umur belasan ya. Ada juga beberapa pemain sepak bola yang startnya di umur 22, 23, dan mereka pun ada di top level. Itu tentang masalah bagaimana kita nggak menyerah gitu kepada karir kita, pilihan kita gitu. Nah, jadi buat kesimpulannya tentang kuliah sepak bola ini ialah kuliah sepak bola tentu beda dengan kuliah-kuliah pada umumnya. Jadi kita bakal lebih menjurus di sepak bolanya sendiri. Sepak bola itu general, bisa dibilang kita ngomongin kiper aja itu bisa berjam-jam, karena kiper bukan hanya menepis bola, bakal banyak dari itulah tentang sejarahnya, tentang pemain-pemain berbakat, momen-momen apa saja yang terjadi gitu. Kita membahas bola doang itu pasti bakal lama gitu, karena bola tidak hanya bola, ada sejarahnya, cara membuatnya, terus bagaimana teknik menendang bola yang baik tuh nendang di sebelah mana kayak gitu. Itu pasti ada caranya gitu. Nah, jadi sepak bola itu segeneral itu, seluas itu. Jadi kalau ada kuliah sepak bola pun saya rasa pasti worth it lah, pasti bakal bisa dibilang seru juga. Meskipun sedikit sulit gitu membayangkan kalau adanya kuliah sepak bola diisi oleh mahasiswa yang masih bermimpi bermain bola. Pasti memanage kuliah sepak bola itu pasti bakal susah, cuman kalau emang ada pasti bakal bakal dilihat lah, karena sangat sedikit sekarang atlet sepak bola yang bukan sangat sedikit, tapi ya sedikit atlet sepak bola yang emang sambil bermain bola, sambil berkarir juga, sambil berpendidikan gitu.
hanya ada beberapa yang saya tahu. Jadi buat kuliah sepak bola, kalau emang sambil kuliah terus juga sambil main bola, kayaknya itu masih hal yang worth it, masih bisa. Saya yakin kampus juga bakal nge-support sih si mahasiswanya yang ada minat di bagian sepak bola gitu, di hal yang non akademik gitu. Oke, mungkin buat episode pertama nggak banyak, sekian aja. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya harap kalian bisa stay tune terus lah di channel ini, dan kedepannya saya harap bisa konsisten gitu, bisa ya lebih lebih sering upload. Semoga saya ada waktu buat membahas hal tentang sepak bola. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.